Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 700 anak-anak terpapar COVID-19. Menurut data pertanggal 21 Juni 2020, dari 9.500 orang positif COVID-19 di Jawa Timur, 6,5%-nya atau sekitar 700 anak dengan rentang usia 0 hingga 17 tahun terpapar COVID-19. Anak-anak ini tertular dari anggota keluarga atau orang terdekat yang positif COVID-19. Kondisi ini membuat orang tua tidak boleh lengah dan memberi perlindungan tambahan kepada anak-anak dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Karena jumlahnya itu adalah hampir 50% di Surabaya, berarti kasus anak itu juga banyak di Surabaya. Adalah tertular, jadi tidak menulari. Jadi kalau seandainya ada seorang anak yang tertular, berarti adalah kata tertular dari orang dewasa. Bisa jadi memang ada pada keluarga di dalam keluarganya, anggota keluarga dalam itu yang terpositif, tapi bisa juga ketika dia itu keluar dari rumah. Pasien positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur menjadi urutan kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya kita tidak ingin anak menjadi korban. Kita langsung ngobrol saja dengan dokter anak. Ini ada Dr. Yoga Yandika untuk mengetahui bagaimana caranya mengasuh anak khususnya bayi di tengah pandemi corona. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dok, ini di saat seperti ini bagaimana, apa yang harus dilakukan orang tua agar anak aman dari virus corona? Ya, jadi untuk COVID ini secara umum untuk mencegah supaya anak aman terhadap COVID, ya kita harus tahu dulu prinsip penularannya kan ada dua tuh. Ada karena physical contact sama droplet. Jadi yang pertama adalah kita harus pakai masker agar anak tidak tertular sama yang penularan lewat droplet. Terus yang kedua lewat physical contact. Physical contact itu dengan cara ya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, terus kemudian hindari kontak dengan orang luar. Misalkan kita habis memegang barang-barang di luar atau habis berpergian keluar, kita harus selalu cuci tangan dulu baru memegang anak, terutama khususnya untuk bayi. Nah, ini ada juga kasus untuk bayi tadi, Dok, di mana bayi baru berapa hari, misalnya 40 hari, 50 hari, di beberapa daerah ada yang meninggal karena COVID-19 dan infonya karena ada keluarga yang menjenguk. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua jika seperti ini? Apakah memang siapapun tidak boleh menjenguk atau boleh menjenguk tapi dengan syarat, Dok? Nah, memang sebaiknya untuk saat ini ya masing-masing di rumah aja dulu, karena kan kita nggak tahu nih kita masuk kategorinya yang mana, apakah kita OTG atau ODP atau PDP. Nah, jika memang kita ingin sekali menjenguk, ya syarat-syaratnya harus terapkan prinsip-prinsip physical distancing yang baik. Yang pertama gunakan masker. Terus kalau misalkan mau jenguk bayi, ya minimal jangan hindari menyentuh bayi atau mencium-cium bayi, gitu, sehingga si bayi jadi tidak tertular. Karena yang contohnya kejadian yang terakhir terjadi itu kan ya karena kita nggak tahu ternyata pada saat ada orang lain yang menyentuh malah dia tertular gitu. Prinsip penularannya dua tadi, droplet sama physical contact. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Jadi anjuran sih memang lebih baik di rumah aja dulu. Gitu. Nah, itu untuk bayi mungkin tidak apa-apa semuanya di rumah saja, tapi mungkin untuk anak-anak seumuran SD misalnya, Dok, kan mobilitasnya cukup tinggi. Apakah boleh bermain mungkin dengan tetangga komplek atau bertemu dengan tetangga komplek untuk mengurangi kebosanan selama di rumah aja, Dok? Untuk anak ya nah itu tadi, karena kita nggak tahu nih tetangga kita apakah dia masuk kategori OTG atau tidak, atau dia ODP atau tidak, atau dia PDP atau tidak. Memang sebaiknya dia di rumah saja. Jangan bermain ke tempat orang lain. Karena pada saat dia bermain ke tempat orang lain, resikonya adalah kalau anak kan kita nggak bisa nih, kita suruh dia rutin untuk cuci tangan atau kita suruh dia rutin untuk pakai masker. Karena kalau anak ya sewaktu-waktu pasti masker baru berapa menit juga dia akan dilepas. Misalkan. Jadi memang anjurannya tetap di rumah. Jadi bikin suasana agar anak betah di rumah. Gitu. Nah, untuk bahan-bahan sabun misalnya dan juga alat-alat kebersihan lainnya, ini apakah ada anjuran untuk penggunaan kepada anak karena ada anak mungkin yang kulitnya sensitif atau mungkin daya tahan tubuhnya dinilai tidak mampu terhadap bahan-bahan tertentu, Dok?
untuk sabun segala macam sih menggunakan sabun yang biasa saja juga cukup sebenarnya. Yang penting cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cuci tangan dengan menggunakan cuci tangan berbasis alkohol minimal 70%. Baik, berarti secara umum alat kebersihan sama dengan orang dewasa, tapi intinya untuk menjaga jarak dan juga untuk sementara tidak bertemu dengan orang lain. Terima kasih Dr. Yoga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pamekasan menjadi salah satu zona merah di Jawa Timur. Sedikitnya 85 orang positif terjangkit corona, termasuk anak-anak dan bayi. Kita langsung sapa Ketua Satgas COVID-19 RSUD Pamekasan, Bapak Syaiful Hidayat melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Syaiful. Ya, selamat siang. Ya, Pak Syaiful, apa yang menyebabkan Pamekasan ini saat ini berada di zona merah dan sudah terjadi selama beberapa pekan? Ya, memang Pamekasan termasuk yang masih zona merah ya. Di Jawa Timur itu ada 11 kota atau kabupaten, termasuk Pamekasan yang masih zona merah. Artinya peningkatan kasus positif masih terus terjadi, tidak terdapat penurunan tapi terus meningkat. Karena apa? Kalau saya melihatnya, karena masalah disiplin protokol kesehatan ini masih kurang ya. Jadi hulunya ini yang perlu diperbaiki. Karena ya protokol kesehatan itu kan pemakaian masker, distancing, kemudian cuci tangan dan sebagainya itu saya kira masih belum sepenuhnya di masyarakat seperti itu. Nah, tapi apakah masyarakat sudah paham akan bahaya COVID-19 ini, Pak? Nah, yaitu. Yang kedua, karena masalah pemahaman masyarakat, ya, saya kira masalah pemahaman ini sering terjadi di daerah kami, ya, termasuk di Madura pada umumnya. Masyarakat itu masih menganggap COVID itu sebagai sesuatu yang suatu kebohongan, jadi dianggap tidak ada. COVID itu dianggap tidak ada, dianggap bisnis, dianggap tidak ada, sehingga kalau ada kasus-kasus COVID di daerah kami, masyarakat itu banyak menolak, tidak mau. Jadi kalau dia dikatakan COVID langsung menolak, disuruh rawat nggak mau. Meskipun dia positif pun kadang dia menolak, tidak percaya bahwa itu COVID. Bahkan kami sering diancam kalau kita memaksa atau menjemput ada pasien misalnya positif di suatu daerah, kita jemput untuk masuk rumah sakit, mereka tidak mau mengancam kami, sering kami seperti itu. Nah, apa upaya dari pemerintah daerah agar pengambilan masyarakat paksa jenazah yang kita kirim dihadang di tengah jalan, ada puskesmas yang didemo karena mau ngirim ke rumah sakit merujuk pasien. Nah, kalau merujuk itu dianggapnya jadi COVID. Nah, itu pandangan di masyarakat. Mereka tidak percaya sama COVID. Kalaupun mereka tahu, menganggap itu sebagai suatu yang aib. Nanti kalau COVID akan dijauhi tetangga, dijauhi kerabat, dan lalu sebagainya. apa upaya dari pemerintah daerah, Pak, agar masyarakat ini benar-benar paham bahwa COVID ini berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian, Pak? Ya, itu. Saya kira memang sosialisasi sudah ya. Di desa-desa, di kecamatan itu sudah saya kira termasuk media massa. Bahwa COVID ini menular, bahwa COVID ini menimpa siapa saja, termasuk tenaga kesehatan sendiri. Sudah, cuman ini saya kira memang perlu keterlibatan ya tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kepala desa, ya sampai RT dan RW itu saya kira perlu ya, karena ini saya kira sangat penting, urgent ya, karena kalau ini masih terjadi, kita nggak akan bisa memutus rantai penularan, karena rantai penularan itu kan di masyarakat. Kalau kuratif medis itu kan di rumah sakit, hanya mengobati orang sakit, tapi preventif, promotifnya kan di masyarakat. Nah, Pak, kami juga mendapat info bahwa ada bayi yang berusia 40 hari ini menjadi korban, Pak, meninggal dunia. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ini siapa yang harus memberi pemahaman? Kan harus ulamanya, harus tokohnya. Jangan sampai salah persepsi. Karena pandangan masyarakat selama ini, jenazah COVID itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Itu yang terjadi. Mereka bilangnya seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan informasi? Pak Syaiful, bagaimana dengan informasi ada bayi yang berusia 40 hari ini menjadi korban meninggal karena COVID-19, Pak? Karena mereka menganggapnya kalau jenazahnya itu tidak dimandi, tidak dikafani dan sebagainya, seperti itu. Baik, Pak, kami mendapatkan informasi bahwa ada bayi berusia 40 hari ini meninggal karena COVID-19. Ini bagaimana bisa terjadi di sana, Pak?
Ya, saya tidak membahas secara khusus ya masalah itu. Karena itu menyangkut privasi keluarga, permintaan keluarga untuk tidak dibahas. Jadi memang kalau di Pamekasan secara umum yang terjadi sampai saat ini ada 3 pasien anak ya yang positif. 3 pasien anak itu umur 1 tahun sampai 17 tahun. Kalau definisi anak dari Ikatan Dokter Anak ya. Kami punya 3 positif itu 11 tahun ya, kasus yang pertama itu meninggal. Baik. Itu masuknya dengan gejala demam berdarah DHF. 3 hari kemudian timbul sesak nafas, tiba-tiba dan hasil swabnya ternyata. Baik, terima kasih Pak Syaiful Hidayat atas waktunya telah bergabung bersama kami. Semoga Pamekasan ini bisa dipahami bahwa COVID-19 ini berbahaya sehingga Pamekasan kedepannya bisa menjadi zona hijau. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, santap siang bersama dapat menjadi salah satu penambah semangat bagi tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Apalagi makan ditemani minuman segar meski tetap harus jaga jarak. Saatnya kita semua untuk renungi ini. Menikmati makan siang ditemani minuman segar sangat nikmat saat disantap bersama teman-teman sejawat. Inilah yang dinikmati tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Makanan siap saji yang diberikan MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia ini menjadi penyemangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka. Apalagi ini merupakan bentuk dukungan kepada tenaga kesehatan yang setiap hari memberi layanan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama Rumah Sakit Sentosa, atas kepedulian MNC Peduli yang ini mungkin untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya sudah memberikan kepada kami APD. Ini merupakan semangat bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Sentosa dalam rangka melaksanakan tugas melayani kesehatan, terutama dalam era pandemi COVID-19 ini. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Tidak saja mendukung tugas tenaga kesehatan, makanan yang dibagikan juga untuk membantu pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi dengan membeli makanan dari mereka. Untuk itu, mari kita terus bersama-sama berdonasi melalui MNC Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim Ainus melaporkan.